Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Fathul Mu'in terjemahan yang mana pada hari kemarin kita bahas niat dalam sholat. Jadi judul kaji kita hari ini adalah rukun-rukun sholat. Kemarin sudah kita bahas tentang niat dalam sholat. Di niat tadi sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan menyertai sholat yang kita kerjakan. Mu'taranan kasdu sayin mu'taranan bi fi'lihi. Jadi yang disebut niat tadi adalah menyengaja sesuatu beserta melakukan sesuatu tadi. Jadi niat sholat tadi kita kerjakan di awal. Pas kita mau mengerjakan sholat di saat takbiratul ihram, disitulah niat kita lalukan. Dan sebelum takbiratul ihram kita menyebut atau membaca lafaz niatnya. Contohnya usalli fardal zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kalau salat sendiri, kalau salatnya ada imam, usalli fardal zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Itulah yang disebut dengan lafaz niat. Kemudian kita lanjutkan dalam bahasan kemarin. Dalam berniat kita harus ada unsur kesengajaan melakukan sholat. Yang kedua, harus kita nyatakan atau ta'yinkan apa salat yang kita kerjakan. Itu namanya menta'yinkan. Yang ketiga harus kita jelaskan apakah salatnya fardu atau sunat. Artinya dengan menyebut fardan tadi, sholli fardal zuhri. Jadi menyebutkan fardal tadi juga wajib. Karena untuk membedakan apakah sholat ini sholat fardu atau sholat sunat, itu tujuannya. Kemudian kita lanjutkan, disunatkan dalam berniat tadi mengidafatkan kepada Allah Ta'ala untuk keluar dari perbedaan orang yang mewajibkannya untuk menjelaskan makna ikhlas. Jadi di dalam berniat tadi atau melafazkan niat tadi disunatkan menyandarkan kepada Allah. Contohnya usalli fardal zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi menyebutkan lillahi ta'ala tadi hukumnya sunat. Tujuannya untuk menjelaskan makna ikhlas. Jadi sholat yang kita kerjakan benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Di menyebutkan lillahi ta'ala tadi hukumnya sunat. Sholli fardal zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Dia menyebutkan lillahi ta'ala
hukumnya sunat. Dan juga sunat berta'arud, adaankah sholatnya atau qadaan. Jadi menyebutkan qadaan atau adaan dalam sholat itu juga disunatkan. Kalau sholatnya sholat adaan itu sholat yang kita kerjakan dalam waktunya, itu namanya sholat adaan. Sholat qadaan itu sholat yang kita kerjakan di luar waktunya. Artinya sholat yang tertinggal karena tertidur, karena lupa, itu namanya sholat qadaan. Jadi di dalam sholat disunatkan membedakan antara qadaan dengan adaan. Jadi dengan menyebutkan adaan atau qadaan itu disunatkan. Kalau salat kita kerjakan di dalam waktunya, itu bunyinya adaan. Dan kalau salat yang kita kerjakan di luar waktunya atau yang sudah tertinggal, itu bunyinya qadaan. Nah, ini bedanya. Mari kita contohkan. Salat yang kita kerjakan dalam waktunya. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala saja kalau sendirian. Itu salat yang kita kerjakan di dalam waktu. Kalau masalah waktu sholat itu sudah kita bahas sebelumnya. Dan sholat yang dikerjakan di luar waktunya atau yang tertinggal. Yang tertinggalnya karena lupa atau karena tertidur atau karena sengaja. Jadi sholat yang tinggal karena sengaja juga wajib diqadha, sedangkan yang lupa aja wajib diqadha. Apalagi yang tertinggal karena disengaja, tambah lagi wajib hukumnya diqadha. Jadi salat yang tertinggal atau salat yang kita kerjakan di luar waktunya itu namanya qadaan. Ini bunyi lafaznya usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin qadaan. Kalau sendiri qadaan lillahi ta'ala, kalau menjadi makmum qadaan makmuman lillahi ta'ala. Itu disebut dalam istilah fikih ta'arud. Ta'arud itu artinya menjelaskan sholat atau status sholat yang kita kerjakan. Dan tidak wajib ta'arud tadi tidak wajib sekalipun ada di atas seseorang tadi salat yang tertinggal, semisal salat yang sedang dikerjakan. Jadi walaupun orang yang salat ini ada utang salat, misalnya dia punya utang salat zuhur yang belum dikerjakan. Dan sekarang mereka atau dia sedang melakukan salat zuhur. Dan di dalam ini walaupun dia punya utang salat, tidak diwajibkan ta'arud. Namun ta'arud tadi tetap juga sunat walaupun dia punya utang salat. Berbedalah pendapat sebagaimana yang berpegang dengannya Ungku Az-Za'ari. Jadi seorang ulama fikih bernama Az-Za'ari berpendapat di situ lain pendapatnya. Jadi bagaimana lain pendapatnya kita nggak tahu, tapi dia jelas lain pendapat. Mungkin juga menurut mereka atau menurut dia ini wajib karena dia punya utang sholat, maka wajib dita'inkan atau ta'arudkan keadaannya atau keadaannya, itu maksudnya.
Dan yang lebih sahih, pendapat yang lebih sahih, sahlah adaan dengan niat qadaan. Jadi sholat kita sholat adaan atau sebaliknya, itu pendapat yang lebih sahih. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih, sah niat qadaan atau dengan niat qadaan atau sebaliknya. Itu menurut pendapat yang lebih sahih. Misalnya orang yang sedang melakukan salat adaan, kemudian dia menyebutkan usalli fardhu zuhri arba'a rakatin qadaan. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih boleh atau sah. Dan menurut pendapat yang lebih sahih, sahlah adaan dengan niat qadaan dan sebaliknya. Satu syaratnya, jika sukar membedakan dengan sebagai awan. Maksudnya kalau kita tertinggal di daerah terpencil, tidak ada petunjuk jam, tidak ada petunjuk hari, apakah jam berapa, tidak jelas apakah sekarang masih jam 2 atau sudah jam 5. Misalnya kita sholat zuhur, tidak ada petunjuk yang menunjukkan kalau masih dalam waktu zuhur. Nah, disinilah berlakunya sah niat qadaan atau niat adaan tadi. Jadi walaupun seseorang tadi menyebutkan adaan padahal salatnya qada, atau dia menyebutkan qadaan padahal salatnya ada, maka boleh, maka sah salatnya, dengan satu catatan, jika sukar membedakan waktu, jika sukar menjelaskan waktu karena diganggu oleh awan atau cuaca, yang mana di tempat kita tidak ada petunjuk jam yang menunjukkan jam berapa sekarang, maka di situ berlakulah aturan seperti tadi. Jika tidak seperti itu, jika penjelasannya, jika keadaannya tidak seperti yang tadi, tidak ada kesukaran misalnya untuk menjelaskan sahih waktunya sekarang waktu zuhur misalnya, waktunya sahih dalam bacaan waktu zuhur, kemudian kita sebut atau kita baca qadaan padahal waktu sahih dalam waktu zuhur, kita sebut qadaan, kisali fardhu zuhri arba'a rakatin qadaan, padahal kita dalam salat ada, maka batal karena ada unsur bermain-main di dalamnya. Jadi kalau ada unsur bermain-main di dalam tadi, menyebutkan qadaan padahal salatnya qada ada, dibaca qada atau salatnya qada dibaca ada, dengan ada unsur bermain-main di situ, maka salatnya batal. Jadi di sini disebutkan kalau tidak ada kesukaran, di sini disebutkan syarat boleh seperti itu bila ada kesukaran membedakan waktu, karena terganggu oleh awan misalnya, karena cuacanya buruk, kita tidak bisa membedakan waktunya jam berapa sekarang, dan penunjuk waktu juga tidak ada. Nah, disitulah berlaku sah adaan dengan qada tadi. Tapi kalau tidak ada kesukaran, batal sholat secara qat'i dengan ada unsur bermain-main di dalamnya. Artinya kita tahu bahwa sholat ini qada, kita baca ada, atau sholat ini ada, kita baca qada, dengan ada unsur bermain dalam agama, maka sholatnya batal. Padahal kita sudah jelas qada itu sholatnya yang di luar waktu, ada itu sholatnya di dalam waktu.
Dan sunat juga ta'arud. Ta'arud tadi artinya menjelaskan. Dan sunat juga ta'arud untuk beradab kiblat. Jadi di dalam menyebutkan usalli tadi ada ujungnya mustakbilan. Usalli fada zuri arba'a rakatin adaan makmuman lillahi ta'ala, mustakbilan lillahi ta'ala, ada mustakbilannya. Di situ juga disunatkan menyebutnya mustakbilan tadi. Di menyatakan mustakbilan itu juga termasuk sunat dalam mengucapkan lafaz niat. Di ta'arud dan disunatkan juga ta'arud untuk menghadap kiblat. Dan juga sunat ta'arud tadi bilangan rakaatnya. Jadi menyebutkan bilangan rakaat tadi juga disunatkan menjelaskan. Arba'a rakaatin, rak'ataini, salasa rakaatin, itu disunatkan menyebutkannya. Dan disunatkan ta'arud untuk menghadap kiblat, dan untuk bilangan rakaat juga disunatkan ta'arud menjelaskan. Maksudnya ta'arud tadi menjelaskan menghadap, menyebutkan di ujungnya. Kalau mustakbilan itu menghadap kiblat tadi, menyebutkan di ujungnya mustakbilan. Atau bilangan rakaat menyebutkan salasa rakaatin, menyebutkan arba'a rakaatin, menyebutkan rak'ataini, itu juga disunatkan. Itu namanya ta'arud dalam bilangan. Untuk keluar dari perselisihan pendapat orang yang mewajibkan ta'arud bagi keduanya. Jadi ada sebagian kelompok yang mengatakan wajib hukumnya ta'arud. Jadi di sini menyebutkan menta'arudkan menghadap kiblat dan bilangan rakaat hukumnya sunat, tidak wajib menurut pendapat di sini. Dan sunat mengatakan dengan niat sebelum takbiratul ihram untuk mengkonsentrasikan lidah akan hati dan keluar dari perkilafan atau perbedaan pendapat orang yang mewajibkannya. Jadi sebelum takbiratul ihram disunatkan menyebutkan niat atau melapazkan niat. Jadi membaca lafaz niat hukumnya sunat. Seperti yang kita contohkan tadi, menyebutkan usalli fardal zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Melapazkan niat tadi sebelum takbiratul ihram hukumnya sunat, bukan wajib. Nah, jangan ada kita yang menganggap melapazkan niat atau menyebutkan usalli tadi wajib. Tidak. Jadi menyebut usalli atau melapazkan niat, menyebutkan usalli fardhu zuhri tadi hukumnya sunat. Jadi disunatkan mengatakan dengan niat sebelum takbiratul ihram untuk berkonsentrasi lidah akan hati dan keluarlah dari perselisihan atau perbedaan pendapat orang yang mewajibkannya. Jadi ada juga satu kelompok yang mewajibkan membaca usalli tadi. Jadi kelompok kita dan kita berkeyakinan bahwa melapazkan niat atau menyebut usalli tadi hukumnya sunat. Jadi untuk apa kita melapazkan niat? Untuk apa kita menyebutkan usalli? Di sini dijelaskan bahwa melapazkan niat atau menyebut usalli tadi adalah supaya lidah membantu hati. Supaya hati lebih berkonsentrasi untuk sholat. Jadi itu fungsinya menyebutkan atau melapazkan niat tadi. Jadi supaya lidah membantu hati untuk
berkonsentrasi di dalam sholat. Jadi di situ jelas dengan adanya kita melapazkan niat atau dengan adanya kita menyebutkan usalli, di situ jelas apa sholat yang kita kerjakan, dan sholat ini keadaan atau adaan, dan sholat ini 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Di situ jelas. Jadi itulah gunanya kita melapazkan niat. Dengan menyebutkan usolli fardhu zuhri, di situ jelas sholat yang kita kerjakan sholat zuhur 4 rakaat sekarang, dibayar sekarang, pada jam sekarang adaan misalnya. Jadi fungsi atau guna menyebutkan niat tadi adalah supaya lidah bisa membantu hati untuk berkonsentrasi di dalam sholat. Jadi disunatkan melapazkan niat atau menyebutkan niat sebelum takbiratul ihram untuk membantu lidah kepada hati supaya berkonsentrasi hati, dan untuk keluar daripada perbedaan pendapat orang yang mewajibkannya. Dan jika seseorang ragu apakah seseorang tadi telah datang dengan niat yang sempurna atau tidak, jadi setelah berlalu salat, atau apakah orang tadi telah berniat zuhur atau asar. Jadi orang yang sholat ini ragu apabila terjadi pada diri kita sendiri, misalnya dalam sholat apakah niatnya tadi sudah sempurna apa belum, atau dalam sholat tadi apakah tadi saya niat zuhur atau asar. Di sini ada keraguan, padahal kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah baca doa iftitah, kabirau misalnya, kabirau alhamdulillah kasirau wa subhanallahi bukrata wasila. Kemudian kita ingat apakah sudah sempurna niatnya tadi apakah enggak. Ini pertanyaan dalam hati. Atau apakah saya tadi niat zuhur atau niat asar. Ini bisa-bisa terjadi karena kadang-kadang kita kurang konsentrasi dalam melaksanakan salat, ada masalah misalnya, bisa terjadi. Jadi ada keraguan setelah kita takbiratul ihram, setelah kita berlalu atau setelah kita sholat, kita ragu apakah sholatnya atau apakah niatnya tadi sempurna atau tidak, atau apakah tadi berniat zuhur atau berniat asar. Nah, ini terjadi masalah. Seandainya kita menemui ini atau terjadi pada diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Ini penjelasannya. Dan jikalau seseorang ragu apakah tadi dia telah datang dengan sempurna niat atau tidak, atau apakah dia tadi berniat zuhur atau berniat asar, maka jika dia ingat setelah panjang waktu atau setelah melakukan satu rukun dengan rukun sholat, seperti walaupun rukun qauli seperti bacaan Al-Fatihah, maka batallah sholatnya. Batal sholatnya. Jadi ada seseorang yang ragu setelah takbiratul ihram dia sholat, setelah dia membaca Al-Fatihah dia ragu apakah sholatnya tadi, apakah niatnya sempurna apa tidak dalam berniat. Kemudian dia ragu tadi apakah niat zuhur apa asar. Ada keraguan setelah dia membaca Al-Fatihah atau sudah panjang waktunya, maka sholatnya batal. Atau sebelum membaca Fatihah. Jadi dia ingat sebelum membaca Fatihah, maka tidak batal. Jadi kalau ingatnya tadi setelah membaca Al-Fatihah, apakah kalau keraguannya tadi jatuhnya setelah dia membaca Al-Fatihah, apakah sholatnya tadi asar atau zuhur,
dia ada keraguan waktu berniat, apakah niatnya benar apa tidak, apakah waktu berniat tadi dia niat zuhur atau asar, dan dia ingat setelah membaca Al-Fatihah, nah, maka sholat yang dia kerjakan tadi hukumnya batal. Jadi sholat yang dikerjakan seperti itu hukumnya batal. Tetapi kalau dia ingat sebelum membaca Al-Fatihah, apakah sholat tadi, apakah niatnya tadi sudah betul atau tidak, atau apakah niatnya tadi asar atau zuhur, sebelum membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak batal. Maka di situ kita benarkan niatnya, kita betulkan niatnya, sholat kita lanjutkan. Nah, itu ya. Jadi kalau ingatnya keraguan tadi jatuhnya sebelum membaca Al-Fatihah, maka benarkan niatnya, betulkan niatnya, kemudian sholat dilanjutkan. Tetapi kalau keraguan tadi datangnya setelah membaca Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Sholatnya diputuskan, kemudian diulang lagi takbiratul ihramnya, kemudian diulang lagi berniatnya seperti semula. Kita benarkan niatnya, kita baca usalinya kembali, dan dalam usali tadilah kita memecahkan niat. Kita benarkan niat, baru kita lanjutkan sholatnya. Jadi itulah penjelasan kita tentang berniat sholat. Kemudian besok kita lanjutkan dengan rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Kemudian kita ulangi, kita ringkaskan tentang perkara niat ini. Jadi yang pertama sekali niat tadi definisi daripada niat tadi adalah qasdu syai'in mu'taranan bipilihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tadi. Artinya menyengaja sholat waktu melakukan sholat tadi. Jadi kita berniat tadi pas waktu akan melakukan sholat. Jadi di dalam berniat, kita ringkaskan, di dalam berniat harus atau wajib ada unsur sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada peta'yinan atau menta'yinkan apa sholat yang kita kerjakan. Seperti tadi. Itu yang tidak ada di situ, apakah sholat asar atau zuhur, kan di situ tadi. Nah, itu yang disebut dengan tidak ada menta'yinkan. Jadi di dalam berniat tadi juga wajib kita ta'yinkan atau kita jelaskan apa salat yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, menyebutkan yang fardunya. Menyebutkan fardu salatnya. Kemudian bahasan yang sunat-sunat dalam takbiratul ihram tadi, contohnya menyebutkan mengidafatkan kepada Allah, itu hukumnya sunat. Jadi seandainya kita lupa menyebutkan lillahi ta'alanya, sholat kita tetap sah, tapi hilang kesunatannya. Jadi menyebutkan lillahi ta'ala itu hukumnya sunat. Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Jadi menyebutkan lillahi ta'ala tadi hukumnya sunat. Untuk apa menyebutkan lillahi ta'ala? Di sini dijelaskan untuk menjelaskan keikhlasan bahwa kita beribadat, bahwa kita sholat ikhlas karena Allahu Ta'ala. Kemudian juga yang disunatkan dalam berniat adalah menyebutkan adaannya atau keadaannya. Jadi menyebutkan adaan dan keadaan tadi juga disebutkan sunat. Di sini disebutkan menta'arudkan keadaan
atau menta'arudkan qadaan itu hukumnya sunat. Kita ulangi, apa yang dimaksud dengan adaan, apa yang dimaksud dengan qadaan. Yang dimaksud dengan adaan adalah sholat yang kita kerjakan di dalam waktunya. Itu namanya adaan. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Itu sholat yang kita kerjakan dalam waktunya. Dan apa yang disebut dengan qadaan? Yang disebut dengan qadaan adalah sholat yang kita kerjakan di luar waktunya. Karena lupa atau tertidur, ada unsur sengaja atau tidak sengaja. Jadi semua itu wajib kita qada. Wajib kita bayar. Jadi yang membayar sholat inilah yang disebut dengan qadaan. Ini bunyi lapaznya atau bunyi niatnya, usalli fardal zuhri arba'a rakaatin qadaan. Qadaan lillahi ta'ala. Kalau ada imamnya, qadaan ma'muman lillahi ta'ala. Jadi bagaimana seandainya kita mengqada salat sedangkan kita bermakmum kepada imam, berimam kepada seorang imam, dan imam tadi melakukan salat adaan dan kita melakukan salat qadaan, apa boleh apa tidak? Itu boleh. Walaupun imamnya melakukan salat adaan dan kita mengqada salat, juga boleh berimam kepada orang yang adaan. Jadi di sini dijelaskan ada suatu pendapat atau rumor dalam masyarakat bahwa salat yang sudah tertinggal itu tidak perlu dikada. Nah, ada sebagian rumor atau bagi pendapat orang lain, itu bukan pendapat kita. Kita bukan menyinggung atau menggeser pendapat orang lain, tidak. Kita cuman menjelaskan pendapat kita, apa yang kita pelajari dalam kitab. Bahwa sholat yang tertinggal karena lupa, atau karena tertidur, atau karena disengaja, atau tidak disengaja, wajib diqada. Ini penjelasannya. Cuman bedanya sedikit. Sholat yang tertinggal karena disengaja itu wajib diqada sekarang juga. Tidak boleh ditunda, tidak boleh diulur-ulur waktunya. Itu bedanya. Tapi kalau sholat yang tertinggalnya karena ketiduran atau karena lupa, itu boleh sedikit diundur. Contohnya, ada sholat asar yang tertinggal. Dan tertinggal sholat asar ini karena lupa. Atau sholat asar tertinggal ini karena ketiduran. Dengan satu catatan, tidurnya sebelum masuk waktu asar. Jadi kalau tidur sesudah masuk waktu asar, hukumnya haram. Waktu asar setelah masuk, kita tidur. Padahal asar telah masuk, kita langsung tidur. Itu haram hukumnya. Nanti mengqada sholatnya wajib disegerakan. Karena tadi kita tidur sebelum, karena tidurnya tadi setelah masuk waktu asar. Tapi kalau waktu asarnya tadi belum masuk, kita tidur, akhirnya habis waktu asar, kita bangun, udah masuk waktu maghrib, itu sholat asarnya wajib diqada dan tidak wajib disegerakan. Boleh kita lakukan maghrib dulu. Sedangkan maghrib sudah masuk, waktu asar tertinggal, dan tertinggalnya waktu asar ini dan tertinggalnya sholat asar ini karena tertidur atau karena lupa, itu boleh kita kerjakan setelah kita sholat maghrib.
Karena di situ tidak diwajibkan mengqadanya, tidak diwajibkan segera. Tetapi kalau tertinggalnya karena sengaja, karena lalai, karena ada urusan yang tidak penting, tertinggal waktu asarnya, wajib dibayar, wajib diqada sebelum maghrib dikerjakan. Itu bedanya. Jadi semua salat yang tertinggal tadi tidak ada yang tidak wajib diqada. Istilahnya kata orang, jadi mengqada salat tadi bukan artinya kita terlepas dari dosa meninggalkan salat, tidak. Jangan kita salah paham. Bahwa salat yang tertinggal karena disengaja, itu kita sudah dicap sebagai orang yang meninggalkan salat. Itu sudah ditulis satu dosa. Tapi kalau salat yang tertinggal karena lupa, salat yang tertinggal karena tertidur, itu belum ditulis suatu dosa. Itu belum ditulis suatu kesalahan. Tapi kalau salat yang tertinggal karena disengaja, itu sudah ditulis suatu dosa, suatu kesalahan. Dan walaupun kita melakukan qada, namun kesalahan tadi tidak hilang. Bukan untuk menghapus dosa yang meninggalkan salat tadi, tidak. Jadi fungsinya cuman memelihara kita dari dosa yang kedua, yaitu dosa yang kedua, yaitu kewajiban mengqada salat tadi. Nah, ini perbedaannya di sini. Jadi sebagian orang berpendapat kalau salat yang sudah tertinggal ya sudah, kita sudah berdosa, kita sudah dicatat sebagai berdosa, ya sudah, itu apalagi diqada. Kan ada orang berpendapat seperti itu. Kalau menurut kitab ini, penjelasan di sini bukan seperti itu. Jadi sholat yang tertinggal wajib diqada, wajib dibayar. Orang yang meninggalkan sholat karena disengaja tetap berdosa, tetap dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia mengqada, kalau dia melakukan sholat qada, dia terbebas dari dosa mengqada tadi. Nah, itu bedanya. Karena orang yang meninggalkan sholat diwajibkan mengqada. Kalau dia mengqada berarti bebas, terlepas dari dosa mengqada. Bukan dia terlepas dari dosa yang tinggal tadi, bukan. Jadi cuman terlepas dari dosa yang mengqada. Nah, jadi kalau tidak kita qada, kita tinggal sholat karena sengaja, tidak kita qada, salat yang tertinggal sudah berdosa dan berdosa lagi karena tidak mengqada. Jadi kita punya pilihan, maunya dosanya dua, kalau mau atau berani silahkan salat yang tertinggal tadi enggak diqada. Berarti kita dapat dosanya dua, dosa meninggalkan dan dosa mengqada. Dan kalau kita mengqada, berarti kita terbebas dari dosa mengqada. Itu aja bedanya. Jadi bedanya di situ, kalau salat yang tertinggal karena lupa atau tertidur, itu tidak berdosa. Tidak dicatat satu dosa. Dan kalau kita mengqada, itu berarti kita sudah menunaikan sholat. Dan kalau kita sholatnya tinggal karena sengaja, karena kelalaian, kita tetap dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Satu. Dan kalau kita tidak mengqada, dicatat lagi sebagai orang yang meninggalkan qada sholat. Dan kalau kita mengqada, kita dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat dan tidak dicatat sebagai orang yang meninggalkan qada. Itu aja bedanya. Jadi kalau maunya dosanya satu, lakukan sholat yang tertinggal dengan mengqada yang disengaja tadi. Kalau mau tinggal dosanya dua, ya silahkan. Nah, itu aja, nggak usah repot. Nah gitu.
Jadi penjelasan kita hari ini tentang niat sholat, tentang hal-hal yang sunat dalam berniat. Jadi di sini disebutkan yang termasuk yang sunat dalam berniat, menyebutkan lillahi ta'alanya, dan yang kedua menta'arudkan atau menyebutkan adaannya dan qadaannya. Dan yang ketiga yang menjadi sunat adalah menyebutkan bilangan rakaatnya. Jadi sekian saja penjelasan kita hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, disilakan ditulis di komentar. Insya Allah akan kita jawab. Sekian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.